Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersalawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kamu mendengar kisah nyata tentang wanita muda yang merantau demi keluarga, tapi malah dijadikan alat pemuas oleh majikannya sendiri? Apakah tubuh perempuan harus selalu menjadi alasan laki-laki melupakan akhlaknya? Kenapa banyak wanita Indonesia yang terjebak dalam pernikahan siri di negeri orang? Namanya Naila, 23 tahun. Wajahnya ayu, kulit sawo matang khas gadis desa, dan bibirnya selalu tersenyum meski hidup kerap menamparnya. Lulusan S1 Ekonomi dari sebuah kampus swasta di Brebes, Naila menyimpan banyak mimpi. Tapi semua itu ia kubur dalam-dalam ketika utang keluarganya menumpuk pasta kandang ayam ayahnya terbakar habis. Ibunya sakit-sakitan, adik-adiknya masih sekolah, dan ayahnya tak bisa lagi bekerja. Maka Naila mengambil keputusan besar. Ia mendaftar menjadi pekerja rumah tangga dan ditugaskan ke Arab Saudi. Pesawat mendarat di Riyadh sore hari. Udara panas gurun seperti memukul wajahnya saat keluar dari bandara. Seorang pria berjubah putih dan berwajah tegas menyambutnya. Itulah Tuan Salman, majikannya. Selamat datang di rumahku, Naila, ucapnya dengan logat Arab yang sudah fasih berbahasa Indonesia. Kamu akan tinggal di paviliun belakang. Tugasmu hanya bersih-bersih dan menyiapkan makanan. Naila mengangguk, mencoba tersenyum. Rumahnya besar sekali, megah seperti istana dalam dongeng. Tapi ada sesuatu dari cara Tuan Salman memandangnya. Sesuatu yang membuat Naila menundukkan kepala sejak hari pertama. Beberapa hari berjalan normal. Naila bekerja dengan cekatan, tak banyak bicara, dan selalu menjaga sopan santun. Tapi Tuan Salman mulai sering muncul tanpa alasan ke ruang dapur, tempat Naila mencuci piring. Engkau tidak perlu terlalu tertutup, Naila. Ini rumahmu juga sekarang, ucapnya suatu hari sambil menatap tubuh Naila dari ujung jilbab sampai kaki. Naila pura-pura tidak paham, padahal hatinya mulai dingin. Ia hanya perempuan sederhana, dan ia tidak terbiasa dengan pandangan seperti itu. Pada malam kelima, ketika ia sedang menjemur handuk di balkon atas, suara Tuan Salman muncul dari belakang, membuat Naila terkesiap. Perempuan sepertimu tidak seharusnya menjadi pembantu. Sayang sekali bentuk tubuhmu tersembunyi di balik baju longgar itu. Naila membeku. Mulutnya ingin berteriak, tapi tak keluar suara. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia menangis dalam doa. Ya Allah, aku datang ke negeri ini untuk membantu keluargaku, tapi kenapa aku merasa seperti mangsa di kandang singa? Malam-malam Naila kini berubah jadi waspada. Setiap langkah kaki di lorong rumah besar itu membuatnya cemas. Ia mulai mengunci pintu kamarnya rapat-rapat, menyelipkan sajadah dan Al-Quran di bawah bantal, seolah itu satu-satunya tameng dari godaan dunia yang keji. Suatu pagi, saat Naila sedang menyapu ruang tengah, Tuan Salman duduk di kursi panjang, memperhatikannya tanpa suara. Ia menyilangkan kaki dan membuka satu amplop besar. Aku tahu alasanmu ke sini, katanya perlahan. Keluargamu terlilit utang. 200 juta rupiah, bukan? Naila berhenti menyapu. Napasnya tercekat. Bagaimana Tuan bisa tahu? Aku orang yang mudah mendapatkan informasi, jawabnya sambil tersenyum sinis. Dan aku ingin membantu, dengan satu syarat. Naila mengernyit. Jantungnya berdetak cepat. Apa maksud Tuan? Tuan Salman berdiri. Ia berjalan perlahan ke arah Naila, lalu berhenti hanya 2 langkah di depannya. Menikahlah denganku. Secara siri. Tak perlu publikasi, tak perlu keluarga tahu. Kau tetap bisa bekerja di rumah ini, tapi sebagai istriku. Naila memundurkan langkah. Astagfirullah, saya kesini untuk bekerja, bukan untuk jadi istri siapapun. Tubuhmu terlalu indah untuk sekadar jadi pembantu, Naila. Aku lelaki, dan aku jujur pada keinginanku. Aku akan lunasi seluruh utang keluargamu, bahkan kuberikan tambahan. 1 bulan, 90 juta rupiah. Naila merasa darahnya naik ke kepala. Ia ingin berteriak, tapi tahu itu sia-sia. Rumah ini milik Tuan Salman. Pelayan lain semua adalah pria. Dan nyonya rumah sedang dirawat di luar kota karena penyakit jantung. Ia berbalik dan melangkah cepat menuju kamarnya. Tapi suara Tuan Salman mengejarnya. Pikirkan baik-baik, Naila. Aku tak memaksa. Tapi penawaran ini hanya sekali. Malamnya, Naila tak bisa tidur.
Ia memandang langit-langit kamar yang dingin dan kosong. Hanya satu pertanyaan berputar dalam benaknya. Apakah harga sebuah kehormatan bisa ditukar demi keluarga? Doanya malam itu panjang. Tangisnya membasahi sajadah. Ia tak tahu harus memilih antara cinta diri atau menyelamatkan orang-orang yang ia sayangi. Hari-hari berikutnya berjalan sunyi, tapi mata Tuan Salman semakin tajam mengawasi Naila. Ia tak lagi sembunyi-sembunyi menunjukkan hasrat. Setiap kali Naila membungkuk mengepel lantai, setiap kali ia berjalan membawa nampan sarapan, tatapan Tuan Salman selalu menempel di tubuhnya. Naila tahu, itu bukan lagi sekadar perhatian, itu pengintaian. Ia merasa tubuhnya bukan miliknya sendiri. Bahkan saat berada di kamar, ia sering mendengar langkah kaki berhenti di depan pintu, lalu pergi perlahan. Pada suatu siang, ia dikagetkan oleh suara panggilan video dari ibunya. Muka ibunya tampak lelah. Naila, alhamdulillah, ada orang baik hati melunasi seluruh utang kita. Rumah tidak jadi disita. Naila mematung. Matanya membesar. Siapa, Bu? Siapa yang bantu kita? Ayahmu bilang, orang dari Jakarta, katanya teman orang Arab yang majikanmu sekarang. Naila menelan ludah. Ia tahu pasti siapa dalangnya. Ia menoleh ke jendela. Angin riat seperti tak sanggup menenangkan batinnya yang kini terombang-ambing. Malam harinya, Tuan Salman datang membawa setangkai mawar putih. Ia mengetuk pintu kamarnya. Naila, buka pintunya. Aku ingin bicara baik-baik. Naila tak menjawab. Tapi lelaki itu tak menyerah. Aku sudah melunasi utang keluargamu. Bukankah sekarang kau hanya perlu membalasnya dengan satu hal kecil, menjadi milikku? Tuan, saya bukan barang. Suara Naila terdengar dari balik pintu. Lirih tapi tegas. Utang bisa saya ganti, tapi kehormatan saya tidak bisa saya jual. Aku tidak butuh cinta, Naila, jawab Tuan Salman. Aku hanya ingin kau di sisiku. Tidak akan menyakitimu. Tapi kalau kau menolak, rumah keluargamu bisa disita kembali kapan saja. Mata Naila panas. Ia menggigit bibir, menahan air mata. Tolong, jangan paksa saya memilih antara orang tua dan diri saya sendiri. Tuan Salman tak membalas. Tapi langkah kakinya meninggalkan lorong panjang, meninggalkan tekanan yang masih menggantung di udara. Esok harinya, Naila mendapati satu koper besar di depan pintunya. Di atasnya, selembar catatan. Bersiaplah. Besok kita menikah secara siri. Tak perlu khawatir. Aku akan beri kehormatan sebagai istri. Tapi jangan sekalipun mencoba kabur. Riyadh ini kecil, dan aku punya mata di mana-mana. Naila meremas kertas itu dengan tangan gemetar. Ia tahu, satu keputusan akan segera mengubah seluruh hidupnya. Hari itu langit Riyadh mendung, seolah menyimpan rahasia yang berat. Naila berdiri di depan cermin panjang dengan gaun putih sederhana yang disiapkan oleh pelayan. Tidak ada senyum di wajahnya, tidak ada cahaya di matanya. Yang ada hanya kehampaan dan keikhlasan yang dipaksa. Ia tidak ingin menjadi istri Tuan Salman. Tapi surat pelunasan utang yang dikirim ke rumahnya adalah kenyataan yang tak terbantahkan. Keluarganya selamat, tapi hatinya runtuh. Di ruangan khusus di sudut rumah, Tuan Salman telah duduk dengan seorang syaif yang datang diam-diam. Dua saksi dari pihak keluarga majikan ikut hadir. Tidak ada keramaian. Tidak ada pelaminan. Hanya akad dengan satu tujuan, menjadikan Naila milik Tuan Salman. Aku terima nikahnya Naila binti Sudarto, dengan mas kawin 10.000 rial dibayar tunai. Kalimat itu meluncur begitu mudah dari bibir Tuan Salman. Sementara Naila hanya menunduk, menggenggam tasbih di tangan, berharap Allah tidak berpaling darinya. Setelah akad selesai, Tuan Salman mendekat dan membisikkan sesuatu yang membuat Naila merinding. Malam ini, kau tidur di kamar utamaku. Naila menoleh pelan. Saya bukan istri yang Tuan cintai. Ini hanya tentang tubuh, bukan? Tuan Salman menyeringai. Cinta bisa menyusul. Tapi tubuhmu, itu sudah lama mengganggu tidurku. Malam itu, kamar utama yang megah justru menjadi ruang paling mencekam bagi Naila. Ia duduk di ujung ranjang, masih mengenakan jilbab panjang, tak sanggup menatap laki-laki yang kini secara sah menjadi suaminya. Tuan Salman masuk dengan aroma parfum maskulin yang tajam. Ia melepas sorbannya, lalu menutup pintu rapat. Kenapa masih mengenakan jilbab di depan suamimu? Tanyanya.
Naila menjawab pelan, "Karena saya masih ingin dihormati, meski hanya oleh diri saya sendiri." Tuan Salman tertawa pelan. "Kau akan terbiasa, Naila. Rumah ini, ranjang ini, akan jadi duniamu mulai malam ini." Ia mendekat. Tangannya hendak menyentuh bahu Naila. Tapi gadis itu berdiri cepat dan berkata, "Tuan boleh ambil semua dari saya. Tapi jangan ambil satu hal, iman saya kepada Allah." Ucapan itu menghentikan langkah Tuan Salman sejenak. Tapi hanya sesaat. Iman tak bisa menolak keinginan suami, Naila. Dan malam ini, aku ingin merasakan tubuhmu. Naila memejamkan mata. Air matanya jatuh tanpa suara. Di hatinya, ia hanya menyebut satu nama. Allah, satu-satunya yang tahu betapa ia ingin pergi, tapi tak bisa. Sejak malam itu, Naila tak lagi mengenali dirinya sendiri. Tubuhnya memang ada di istana megah milik Tuan Salman, tapi jiwanya terasa seperti dikubur dalam liang sunyi yang tak berdinding. Ia bangun setiap pagi dengan mata bengkak dan senyum palsu, melayani pekerjaan rumah seperti biasa, seolah tak pernah ada yang berubah, padahal semuanya telah hancur. Hari-harinya dilewati dalam keheningan. Ia menjaga jarak. Bahkan saat Tuan Salman mencoba bersikap lembut, Naila tetap tak bisa menyebutnya suami. Baginya, ikatan itu hanyalah kontrak dosa yang dibungkus nama agama. Sampai suatu pagi, tubuhnya terasa lemas luar biasa. Ia muntah hebat di dapur, membuat para pelayan panik. "Apakah kamu sedang sakit?" tanya seorang pelayan wanita asal Sudan dengan wajah cemas. Naila hanya menggeleng, tapi pelayan itu bersikeras membawanya ke klinik kecil milik keluarga kerajaan. Hasilnya tak bisa disangkal. Dokter wanita yang memeriksanya meletakkan hasil tes di atas meja, menatap Naila penuh simpati. "Selamat, kamu hamil, 4 minggu." Naila gemetar. Ia memandang layar ultrasound yang menunjukkan titik kecil di dalam rahimnya. Tetesan air mata turun perlahan dari pipinya. Bukan karena bahagia, tapi karena bingung harus merasa apa. Sesampainya di rumah, kabar itu langsung sampai ke telinga Tuan Salman. Dengan bangga, ia memeluk Naila dari belakang dan membisikkan, "Akhirnya, darahku mengalir di tubuhmu." Naila mendorongnya pelan. "Ini bukan kebanggaan. Ini kutukan. Kenapa kau berkata begitu? Sebab anak ini akan tumbuh tanpa cinta, tanpa hormat, tanpa restu. Ia buah dari paksaan, bukan keikhlasan." Tuan Salman terdiam. Namun sorot matanya tak menunjukkan penyesalan. Justru semakin kuat rasa kepemilikan yang tumbuh dalam dirinya. "Kau boleh membenciku, tapi kau akan tetap jadi ibu dari anakku. Dan itu mengikatmu lebih kuat daripada akad nikah manapun." Malamnya, Naila duduk sendirian di taman belakang. Perutnya belum terlihat membesar, tapi beban di dalamnya sudah lebih berat dari langit Riyadh. Dalam sujud panjangnya malam itu, ia hanya berkata, "Ya Allah, jika ini takdir MU, maka kuatkan aku. Tapi jika ini jalan menuju kehancuranku, tunjukkan satu saja jalan keluar." Dan entah dari mana, angin malam yang menerpa wajahnya terasa seperti bisikan halus yang menguatkan hati, bahwa perjalanan ini belum selesai. Waktu terus berjalan, dan usia kandungan Naila memasuki bulan ke-6. Tubuhnya mulai berubah, tapi hatinya tetap sama, tak pernah benar-benar menerima semua yang terjadi. Ia kini tidak hanya membawa dirinya sendiri, tapi juga nyawa lain yang tumbuh dalam rahimnya, anak dari seorang pria yang tak pernah ia cintai. Tuan Salman, di sisi lain, semakin menunjukkan sikap posesif. Ia memperketat penjagaan. Bahkan untuk keluar ke halaman rumah saja, Naila harus izin dan dikawal. Ia seperti burung dalam sangkar emas, dihias dengan pakaian mahal tapi kehilangan kebebasan. Suatu malam, ketika hujan turun tipis di Riyadh, Naila memanfaatkan kelengahan para penjaga. Ia menyelinap ke ruang kerja Tuan Salman, mencari-cari dokumen penting, paspor, atau apapun yang bisa membawanya pulang. Namun saat ia membuka laci terkunci di meja, ia menemukan sesuatu yang lain, seberkas foto lamanya, yang diam-diam diambil saat ia pertama kali bekerja di rumah itu. Pose-pose candid, saat Naila sedang menjemur pakaian, membungkuk mengepel, atau sedang tertawa sendiri di dapur. Di balik foto-foto itu, ada catatan tangan. "Tubuh ini harus jadi milikku, bagaimanapun caranya. Lunasi utangnya, jebak dia dengan kebaikan. Jika dia menolak,
Anak akan jadi pengikatnya. Naila membeku. Nafasnya